pada saat ini pasti tidak ada pemisahan mana yang urusan operation, mana yang urusan yang kita kenali urusan head office. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memulai. Selamat pagi. Ini Retail Zoom S kita yang ke-60. Ya, hari ini kita memasuki episode ke-60 ya, dengan tema sebuah pertanyaan. Bukan pertanyaan juga ya, pernyataan, 3 alasan apakah Anda butuh head office atau sebaliknya Anda tidak membutuhkan head office. Karena saya tertarik untuk membahas materi kita ini karena beberapa waktu yang lalu saya baca di timeline media sosial saya, seseorang yang mengatakan cabangnya baru 10, padahal 10 loh, dia bilang baru ya. Baru 10, padahal baru 10 sudah punya head office. Jadi seolah-olah memiliki head office itu seolah-olah keliru gitu ya. Dan saya sempat diskusi dengan beliau karena beliau juga adalah konsultan ya, Jadi saya mendiskusikan dengan beliau bahwa memang sebenarnya kita butuh atau tidak si head office tersebut ya. Tetapi kita lihat dulu poll kita. Saya mengajukan pertanyaan di poll kita ya. Apakah Anda sudah punya tim head office? 96%, berarti 96% dari rekan-rekan yang join di sini mengatakan sudah punya head office ya. Dan hanya 4% yang mengatakan tidak. Pertanyaan saya, alasan jika belum. 4% mengatakan tidak merasa membutuhkan. Dan sisanya konsisten, saya sudah punya head office. Oh, masih ada 1 orang menjawab tidak tahu cara membuatnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjawab apakah kita butuh head office atau tidak. Yang ketiga, apakah Anda ada rencana tumbuh dalam pilihan, ada dalam 6 bulan ke depan. Ternyata paling tinggi ya, dalam 6 bulan ke depan itu yang akan tumbuh itu 76%. Yang akan tumbuh 1 tahun ke depan 17%, dan yang punya pemikiran lumayan jarak jangka menengah ya, yaitu masih 2 tahun lagi yaitu 7%. Berarti mayoritas 76% dalam 6 bulan ke depan itu akan tumbuh. Nah, kita bahas ya, apakah kita butuh atau kita sebenarnya belum butuh head office atau kantor pusat ya. Nah, itu hasil polling kita. Coba kita masuk ke sebentar. Saya akan share Blackboard saya. Blackboard itu papan hitam ya, Blackboard. Hari ini kita temanya apakah kita butuh head office atau tidak ya. HO itu biasanya disingkat HO, itu head office ya. Pak, kita lihat dulu ceritanya ya. Pada awal kita membuka satu toko dengan segala sederhana mungkin kita mempunyai struktur organisasi sebenarnya. Tanpa kita sadari, meskipun banyak Bapak Ibu mengatakan, saya nggak punya struktur organisasi. Padahal Anda sebenarnya punya struktur organisasi. Mulai dari struktur organisasi flat, ini struktur organisasi flat ini. Ya, kalau Bapak Ibu sering ikut Retail Zoom S, pasti paham yang saya maksud. Ternyata kita bikin struktur organisasi. Tinggal masalahnya
waktu Anda bikin itu struktur organisasi yang berjenjang sesuai dengan judulnya, struktur organisasi itu bagan yang menunjukkan hierarki. Tapi kebanyakan bisnis mulai dengan gaya begini. Ini disebut struktur organisasi flat. Flat itu rata. Jadi bos pegang segala hal. Sampai ke kurir aja. Kurir yang disuruh nganter-nganter, suruhan gitu ya, helper. Itu juga lapor ke bos. Bisa dibayangkan kan? Bagaimana penderitaan si bos ini ya. Tokonya baru satu. Store-nya baru satu. Gitu ya. Pada saat ini pasti tidak ada pemisahan mana yang urusan operation, mana yang urusan yang kita kenali urusan head office. Lalu menjadi pertanyaan, memang kita perlu Pak head office? Ya. Tadi saya sudah pancing ya. Mengapa saya membawakan topik ini? Karena ada salah satu konsultan mengatakan cabang baru 10 sudah punya head office. 10 itu bukan cabang yang sedikit loh. Ya. Nah, mengapa kita butuh head office? Saya jelaskan dari struktur organisasi sebenarnya. Ya, struktur organisasi kita yang ada. Kalau Anda struktur organisasinya flat seperti yang kita lihat di awal ini, flat. Jadi mulai dari anak toko ya, katakan sales advisor, pramuniaga, kasir, kemudian apa lagi? Orang gudang, fungsi HRD, Pak saya ada POS, oh ada IT, ada laporan keuangan nggak? Oh ada Pak, ada laporan keuangan, ada yang urus uang. Oh finance dong, ya. Apalagi? Itu Pak, saya punya teknisi Pak. Saya punya satpam Pak. Ya, punya kurir Pak, punya helper Pak ini. Semua melapor kepada satu orang. Gitu ya. Mungkinkah si bos ini struktur organisasi tunggal ini flat ya. Bosnya nongkrong di sini. Nah, pertanyaannya mungkinkah si bos ini bisa fokus? Karena semuanya urusan dia. Oh, ada yang lebih penting sudah kita terlewatkan ya. Ada MD. Bos juga. Ya. Itulah yang kita kenal dengan 4L. Jadi kalau ada supplier datang, saya mau menawarkan barang. Ke siapa? Ya, ke bos. Ada supplier datang lagi, saya menagih. Saya sudah kirim barang, saya mau nagih ke bos. Gitu ya. Ada pelamar. Pelamar datang anterin lamaran. Lagi-lagi, oh iya, kita mesti kasih bos. Bos lagi. Gitu ya. Kasir mau setor uang. Bos. Mesti bos. Karena bos nggak percaya orang lain. Nah, itu awal mulanya. Sehingga ini kita sebut organisasi flat. Organisasi yang dari ujung ke ujung pergi ke satu tempat. Nah, itu karena toko Anda masih satu. Pertanyaannya, begitu toko Anda jadi dua, sekarang nih, skenario kedua nih. Toko Anda bukan satu, tapi dua nih. Anda udah punya 2 cabang. Terus pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Anda mengendalikan cabang-cabang ini? Baru 2 nih. Sebentar lagi cabangnya kalau tumbuh ya. Kalau tumbuh bisa jadi 3. Kalau tadi dari poll 76% menyatakan akan growth, akan mengalami pertumbuhan dalam waktu 6 bulan ke depan. Luar biasa ya, semangat dari para pebisnis untuk tumbuh dalam 6 bulan ke depan. 76% dari yang
tadi saya tanya ingin tumbuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda mengendalikan cabang yang sudah mulai bertumbuh ini? Itulah ide mengapa muncul ada yang disebut manajemen head office. Nah, nanti kita bahas ya, apakah kita perlu atau tidak. Nah, ini ada operation, Pak. Iya, operation akan ada cantelannya. Bukan langsung ke satu orang yang disebut bos itu. Lalu ada pembagian tugas. Nah, kotak ini yang disebut head office. Kotak ini. Perlu atau tidak perlu si head office ini, saya jelaskan. Kalau saja tadi satu cabang ini saja mempunyai fungsi-fungsi segini, apa bedanya? Anda punya satu toko, fungsi segini harus ada. Harus ada. Pak, kalau nggak ada gimana? Disitulah kita mulai merasakan ketimpangan. Ya, disitulah kita merasa segala sesuatu harus saya, harus bos. Kenapa? Karena tidak ada pembagian tugas. Anda lihat organisasinya flat. Beda kalau organisasinya ada pembagian tugas. Pertanyaannya, Pak, ini kan mahal nih, Pak. Ini kan mahal nih, Pak. Betul, mahal. Ya, jadi pasti Anda bicara efisiensi dong. Pak, saya mau efisien, Pak. Saya nggak mau punya biaya segitu besar. Efisien ya? Oke. Efisien mana? Tiap cabang punya fungsi-fungsi tersebut yang juga harus jalan. Nih, di tiap cabang ini, cabang 1, cabang 2, cabang 3, nanti cabang 4, kan juga harus ada fungsi yang mengurusi keuangan. Jika kita urusan dengan manusia, ada yang menghandle manusia, nanti ada masalah teknis di komputer, di IT sistem kita butuh orang IT, belum lagi urusan pendukung ya, kita butuh teknisi jika ada kerusakan di sebuah toko. Apakah tiap toko harus punya teknisi? Enggak. Jadi kalau terjadi kerusakan gimana? Oh iya, berarti saya harus punya. Oke. Apakah saya tidak perlu helper, kurir? Perlu. Semua toko harus punya. Apa boleh nggak itu digabungkan? Apakah setiap toko punya finance accounting? Ada nih kejadian nih. Ada kejadian nih, satu bisnis komplit di tiap toko. Jadi dia punya berapa? 8. 8-8-nya punya finance accounting, punya IT, punya HRD, punya itu. Di setiap cabang. Lalu di mana letak efisiensinya? Betul-betul menjadi tanda tanya. Di mana letak efisiensinya? Jadi peran head office itu adalah mengambil alih hal-hal yang bisa kita satukan di pusat. Finance accounting, IT, HR, bahkan urusan support, kita bisa support pakai general affair, urusan umum di pusat. Urusan gudang, kita bisa punya gudang head office, tidak perlu semua cabang punya gudang besar, karena gudang besarnya ada di head office. Di toko masih perlu gudang, masih, tapi gudangnya cukup untuk gudang barang-barang buffer, barang-barang very fast moving yang harus selalu tersedia terjaga di gudang masing-masing toko. Karena tidak bisa dikit-dikit menunggu kiriman dari pusat, karena jarak barangkali selain jarak yang tidak dekat lagi, barangkali waktu untuk mensuplai Anda butuh. Kemudian di masing-masing toko ada kasir. Memangnya kasir itu tidak perlu dikendalikan. Kita perlu yang disebut
finance accounting pusat. Nah, maka itu di pusat itu nanti akan ada divisi MD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di semua cabang. Cukup satu tim MD di head office, tidak perlu setiap cabang punya MD. Tidak perlu. Ya. Kemudian kita akan punya finance accounting yang mana akan mengkoordinir semua masalah keuangan yang ada di masing-masing cabang. Semua dipusatkan di head office. Ada satu divisi yang mengendalikan semua urusan uang masuk, uang keluar di seluruh cabang. Ada lagi urusan HRD, urusan IT barangkali. Tidak perlu semua cabang memiliki IT sendiri. Ya, HRD tadi bisa merangkap di sini HRD dan General Affair. Jika cabang-cabang memiliki urusan yang tidak bisa mereka urus sendiri, seperti urusan perizinan, urusan perbaikan, maintenance, ada pusat yang mengurus urusan tersebut, yaitu General Affair. Apalagi? Tentu saja, semua cabang ini akan dipimpin oleh satu kepala divisi operasi yang membawahi semua cabang. Si kepala divisi operasi inilah di pusat yang akan berkoordinasi dengan semua divisi yang ada, apakah urusan dengan MD, dengan finance, dengan HRD, dengan IT, ya, dengan gudang. Gudang itu biasanya kita letakkan di bawah MD, gudang HO, Head Office Distribution Center. Mereka inilah si kepala divisi operasi yang adalah koordinator dari masing-masing toko yang akan berkoordinasi di pusat. Ya, tidak perlu mereka hubungan langsung ke semua bagian karena tidak efisien. Efisien dari segi apa? Dari segi uang. Anda tidak perlu orang sebanyak itu di masing-masing toko karena ada peran head office. Kalau Anda mempersoalkan urusan efisien, Pak, saya tidak perlu head office. Bagaimana Anda efisien tanpa head office? Sementara di tiap cabang ini Anda akan punya sendiri fungsi-fungsi ini. Seperti pada awal mula kita membuka toko satu, fungsi-fungsi itu sebenarnya ada. Sekarang kalau Anda punya 2 toko, apakah kita akan punya lagi seperangkat fungsi ini di masing-masing toko? Kalau Anda punya 3, apakah Anda akan punya lagi seperangkat fungsi-fungsi ini? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Banyak hal yang saya kotakin ini, yang saya masukkan di kotak, cukup diurus oleh satu tim di pusat. Dari segi apa lagi? Dari segi uang, pasti ya, uang, waktu, dan tenaga mestinya ya, termasuk tenaga. Daripada Anda punya finance accounting atau orang accounting di setiap cabang. Mana yang lebih hebat? Semua data disedot ke pusat dan pusat yang akan membuat pelaporan, mencatat, melaporkan, menganalisa. Yang kedua, alasan kedua, nanti Anda putuskan sendiri ya. Yang kedua, masalah kesatuan policy. Kesatuan komando. Kalau Anda tidak punya head office, saya tanya, apakah masing-masing cabang adalah independen? Kalau masing-masing cabang independen, Anda pasti lost control. Anda di pusat tidak bisa mengendalikan mereka. Contoh, kalau adanya finance accounting di pusat, Anda bisa mengontrol semua urusan keuangan dari semua cabang. Contoh ya, tiap hari kan ada penjualan. Uangnya kan harus masuk ke kas perusahaan.
Apakah itu disetorkan ke bank, apakah harus disetorkan ke pusat? Paling praktis, masing-masing cabang akan menyetor ke bank terdekat. Finance Accounting Pusat dengan kemampuan, dengan menggunakan teknologi, bisa dalam waktu singkat ngecek. Ya, Anda tidak perlu angkat telepon untuk bertanya kepada bank. Ya, zaman saya dulu masih store manager, kepala kasir saya harus, bukan kepala kasir, Finance Accounting Pusat harus ngangkat telepon untuk memastikan bahwa uang sudah masuk. Dia akan menelpon bank di mana masing-masing cabang ini nyetor, dia menyetor uang, dan kepala finance pusat itu akan menelpon masing-masing bank untuk memastikan bahwa uang sudah masuk. Hari ini kita tidak perlu angkat telepon ya. Kita tinggal pergi ke internet banking, kita bisa cek apakah uang sudah masuk sesuai dengan SOP. Jadi uang itu masuk ada SOP-nya. Contoh, dia harus masuk sebelum jam 9 pagi. Sesuai SOP. Ada satu orang yang memastikan uang masuk, yaitu Finance Accounting Pusat. Cabang Anda 3. Bagaimana kalau cabang Anda 10? Terus bagaimana saya memastikan 10 cabang ini uangnya sudah masuk? Apakah harus bos lagi? Apakah harus bos yang di sini? Pertanyaannya. Kalau harus bos lagi, oh, jadi waktu dia habis dong hanya untuk ngecek apakah uang masuk atau tidak. Bagaimana nanti kalau ada supplier datang mau tawarkan barang? Nggak kepegang, sudah pasti tidak terpegang. Dia sibuk ngurusin keuangan, urusan barang dia tidak urus. Dari mana saya tahu? Ini kisah nyata, banyak terjadi. Sibuk ngurusin uang, barang kosong. Barang kosong, omset tidak bagus. Omset tidak bagus, ujung-ujungnya nanti apa? Cash flow. Ya, yang tersisa di tokomu bukan barang yang laku, barang-barang yang tidak laku, barang-barang yang laku tidak terisi. Kenapa? Karena dia kerjakan sendiri. Coba kalau dia bagi tugas, ada satu orang spesialis ngurusin MD, ada yang ngurusin keuangan, ada yang bertanggung jawab operation, ada yang bertanggung jawab urusan manusia dengan segala fungsi yang ada di bawahnya, masih lagi ada general affair, ada IT, dan fungsi-fungsi lain yang Anda anggap sudah waktunya. Nah, ini kuncinya. Mau seberapa lengkap Pak HO saya? Saya akan jawab situasional. Situasional. Contoh, saya butuh markom nggak Pak? Pada waktunya Anda butuh markom. Sederhana saja. MD kerja bagus, operation kerja bagus, tapi tidak ada yang tahu kebagusan kalian. Kerjaan siapa? Inilah fungsi markom. Mengkomunikasikan apa kehebatan kita, membentuk image perusahaan. Itulah fungsi markom. Ya. Balik lagi. Pak, kan mahal Pak punya orang tersebut. Dia mahal ya. Dia menjadi mahal kalau dia ada gunanya apa tidak. Berguna atau tidak. Kalau keberadaan dia tidak ada gunanya, maka dia mahal. Maka dia hanya jadi cost. Kalau dia berguna, dia menjadi benefit. Itulah ada analisa cost versus benefit. Pernah dengar ya? Analisa cost and benefit. Apakah keberadaan dari orang kita ini itu ada gunanya? Apakah keberadaan mereka ada gunanya atau tidak? Ya. Nah, berikut. Nanti Bapak Ibu putuskan sendiri ya. Ini saya sharing. Perlu atau tidak perlu head office? Yang ketiga,
tokomu berapa? 76% mengatakan akan tumbuh. Tokomu berapa? Kalau tokomu 1, maka saya jawab tegas, Anda tidak butuh head office. Mengapa Anda butuh head office? Karena Anda mau growing. Anda mau tumbuh. Bukan hanya 1 toko. Menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10, dan sebagainya. Kalau Anda tumbuh, baru Anda butuh head office. Betul ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, Pak, saya tokonya cuma 1 aja dan tidak pernah bercita-cita mau tambah, saya mengatakan enggak perlu head office. Lakukan saja seperti yang Anda lakukan sejak Anda dulu buka toko. Nah ini, sampai kapanpun Anda akan seperti ini. Anda tidak punya head office, organisasinya flat, semua melapor ke saya, dan saya bisa handle. Tokonya cuma 1 kok. Tapi dalam banyak kasus, begitu tokonya mulai nambah, baru kita merasakan pekerjaan kita tambah banyak. Pekerjaan kita tambah banyak. Masih ingat nggak waktu saya membahas scaling up versus growing up? Ketika kita tumbuh dan kita makin sibuk, itu tanda bahwa kita tidak scaling up. Nah, balik lagi ya, keberadaan head office, terbentuknya head office itu tanda bahwa kita melakukan scaling up. Kita sudah tidak lagi organisasi flat, tapi kita sudah punya struktur organisasi di mana terjadi pembagian tugas, gitu ya. Pak, kalau saya nggak usah bagi tugas gimana? Anda kerjakan sendiri. Apapun Anda kerjakan sendiri. Ada yang punya head office ya. Indah banget kan kalau lihat poll tadi. Berapa persen yang sudah punya head office? Indah sekali ya. 89% punya head office. Tapi head office yang seperti apa? Apakah head office yang lengkap? Apakah head office yang punya head office, yaitu dia dan katakan dengan 1-2 fungsi saja. Apakah salah? Nggak salah. Sekali lagi, saya selalu menekankan fungsi. Fungsi itu jalan atau tidak? Fungsi-fungsi itu jalan atau tidak? Ya. Itu ya. Jadi ada 3 hal ya. Isu kita punya head office atau tidak. 1, biasanya karena kita bilang saya mau efisien. Punya head office itu mahal. Oke. Saya sudah jawab. Dia jadi mahal kalau dia baru mahal kalau dia tidak ada gunanya. Anda punya HRD tapi tidak berguna. Anda punya Markom tapi tidak berguna. Itu saya tegas mengatakan kalau ada atau tidak ada dia, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, lebih baik tidak ada. Sekalian tidak ada, ya, karena cost-nya langsung hilang. Kalau ada atau tidak ada orang itu nggak ada bedanya, cost-nya langsung hilang, tidak ada cost. Tapi kalau keberadaan dia ada gunanya, maka itulah yang kita sebut membawa benefit. Yang kedua, kesatuan policy, komando. Contoh ya, urusan tadi finance sudah saya sampaikan. Finance mampu nggak mengontrol semua cabang. Sekarang saya ngomong urusan komunikasi. Bayangkan kalau tidak ada divisi Markom terpusat. Ya biarin aja, ada yang bos berani ngomong gitu. Biarin aja, serahkan ke masing-masing cabang. Wow. Anda mempertaruhkan image perusahaan. Tentu saja mereka akan melakukan apapun sekehendak hati mereka. Tidak ada kesatuan policy, tidak ada satu komando, dan Anda, apa urusan kalau Markom? Image. Company image. Anda mempertaruhkan image perusahaan. Tidak jelas apa yang mau dibentuk, apa yang mau disampaikan, image apa yang akan Anda bangun di depan konsumen Anda. Itu alasan lebih baik fungsi-fungsi tertentu itu di luar operation lebih baik berada di head office.
Policy di MD juga sama. Bayangkan kalau MD ada di setiap cabang dan mereka boleh membuat aturan sendiri dengan supplier masing-masing. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Berapa banyak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan karena MD kan posisi yang sangat berkuasa. Berapa banyak akan terjadi hal-hal yang Anda tidak bisa kontrol. Ya. Itu masalah kesatuan komando. Yang ketiga, tokomu tumbuh apa enggak? Kalau Anda mau tumbuh, sebaiknya fungsi-fungsi tadi sudah menyatu di head office sehingga sebenarnya Anda lebih efisien kalau fungsi itu ada di satu titik. Kesatuan komando ada di satu titik. Kalau Anda mau tumbuh. Kalau tokomu cuma satu, no issue ya. Anda tidak usah pikirkan head office. Tidak ada gunanya. Hanya nambah biaya, tidak ada hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan, kan cuma satu tempat. Kesatuan komando apa? Cuma satu lokasi kok. Benar nggak? Efisien? Ya tentu saja lebih efisien, tidak usah punya head office. Sebagian besar sudah bisa di-handle oleh manajemen yang ada. Ya, oke, itu 3 hal yang saya sampaikan. Kalau Anda lihat posternya, 3 alasan Anda butuh, dalam kurung, tidak butuh head office. Anda yang mengambil keputusan. Saya memberikan masukan kepada Anda, memberikan penjelasan, mudah-mudahan jelas. Saya punya 3 alasan mengapa kita butuh head office. Ya, saya termasuk pendukung setelah Anda tumbuh dari satu toko menjadi beberapa toko, growing, pastilah ya, kalau saya pasti saya akan mendorong Anda mempunyai head office yang makin lama makin berfungsi, ya, berguna. Bukan sekedar ada. Banyak loh yang salah kaprah, salah paham. Head office cuma membebani aja. Head office itu tinggi. Kalau tidak berguna, kalau tidak berkontribusi, barulah dia menjadi tidak berguna. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu pembukaan. Oh, pembukaannya lama sekali ya. Ini pembukaan terlama sepertinya. Oh iya, Mbak Riri tidak join dengan kita karena ada hal urgent yang dia tidak bisa tinggalkan, dia harus bereskan sepagi mungkin, sehingga beliau tidak join dengan kita. Jadi saya akan handle sendiri. Silahkan kalau ada Bapak Ibu ada ide, pertanyaan, pengalaman, silahkan sharing. Saya akan mencoba untuk menjawab apa permasalahan tentang butuh atau tidak head office, gitu ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah dapat kesimpulan ya. Kuncinya, apakah Anda butuh head office atau tidak butuh head office, sebenarnya Anda mau tumbuh apa tidak? Gitu ya. Silakan, ada yang ingin raise hand. Ini setahu saya tadi saya tidak mengunci mute ya. Anda boleh meng-unmute sendiri mic Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini retail Zoom S ya, bukan retail Zoom listening ya. Retail Zoom S. Anda boleh bertanya. Oke, ada dari Pak Fahmi. Apa boleh head office dipecah dalam beberapa lokasi? Kalau head office dipecah beberapa lokasi, berarti dia membingungkan ya. Kan kita maunya tuh satu komando ya, satu komando. Dalam prakteknya ada yang menjalankan. Saya kasih tahu Bapak, ada yang menjalankan. Contohnya begini, Pak. Dia melakukan seperti ini. Persis seperti yang Bapak maksud tadi. Jadi head office-nya itu ini head office
Eh, tetapi MD-nya di sini, finance-nya di sini, di dua kota yang berbeda, Pak. Di dua kota yang berbeda. Padahal urusan pembayaran supplier, selisih harga, ada tagihan ini, ada promo ini, ada cashback, ada segala macam. Dua orang ini rusuh banget nih. Dua divisi ini rusuh banget. Ini MD yang ini bertanggung jawab all store. Ya, ada divisi-divisi di bawah MD, tapi ini bertanggung jawab untuk pembelian semua cabang. Ya, finance accounting ngurusin pembayaran semua cabang, tapi mereka berada di dua kota yang berbeda. Ini kota A, kota 1, ini kota 2. Kota 1, kota 2, Pak. Kejadian, ada, Pak. Mereka memecah peran fungsi head office tadi kan, MD-nya di kota 1, finance accounting di kota 2. Markom di kota 1, apalagi di kota 2. Gitu ya. Yang terjadi ganjalannya di sini, kesatuan komando. Ya. Koordinasi dan komunikasinya luar biasa rumit. Contoh nih ya, contoh. MD diteriakin oleh toko nih. Oh, head office-nya di sini. Head office-nya di sisi kanan, di kota 2. Untuk operation. Kan tadi kan, terpecah nih Pak. Operation-nya di ini. Komando operation-nya itu ada di kota 2, bareng dengan finance. Sementara MD-nya di kota 1. Operation komplain. Barang kosong. Komplain ke MD. MD komplain balik. Finance belum bayar. Karena mereka berada di dua kota yang terpisah, tidak di satu kantor, komunikasinya menggunakan apa? Alat bantu ya. Telepon, WhatsApp, email. Itu benar-benar takes time ya. Dibilang efisien. Nah, efisien nggak? Bisa efisien nggak? Waktu. Dampaknya kemana? Hasil. Gara-gara waktu yang lama untuk koordinasi, berapa lama barang kosong? MD gampang, MD bilang kalian belum bayar, suppliernya komplain, belum dibayar, dia tidak kirim barang. Operation tidak dapat barang. Sesederhana, ada yang putus di komunikasi dua orang ini. Finance bilang, loh, masalahnya begini-begini. MD-nya jawab lagi, wah udah, ya, jarak jauh, tapi diskusi jarak jauh, terhambat. Siapa yang terhambat? Operation jadi korban. Tidak ada barang. Stop kan? Stop delivery. Kenapa? Karena dua orang ini nggak jelas. Itu ilustrasi. Tapi ini beneran, ya beneran kejadian. Mudah-mudahan menjawab. Tapi ini kisah nyata, bukan sesuatu yang saya make up ya, bukan sesuatu yang saya karang. Lanjut. Ganesh, apakah dua fungsi divisi bisa digabung dan sementara dipegang satu orang saat kita masih berusaha efisien? Boleh, sejauh tidak terjadi benturan kepentingan. Tidak benturan kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan. Jawabannya boleh. Apa yang disebut konflik kepentingan? Jika dua bagian ini tidak bisa saling kontrol lagi, saking mereka dijadikan satu, maka itu akan berpotensi menjadi benturan kepentingan. Contohnya apa? Kalau Anda belajar dari saya dan ada ditulis di buku saya, ada yang disebut konflik kepentingan, konflik of interest ya, konflik kepentingan. Contoh divisi mana yang berpotensi konflik kepentingan? MD dengan operation. Nah, kenapa konflik, Pak? Kan dua-duanya bekerja sama untuk jualan. Betul. Yang ini yang beli, ini yang jual.
Tapi dua-duanya tujuannya sama, Pak ya, untuk sales. Yes. Gara-gara itulah, maka MD dan operation harus dua divisi yang terpisah. Satu ya. Dua, MD dengan finance. Anda jadikan satu. Konflik kepentingan. Ada ya, salah satu klien saya waktu itu pernah. Saya lihat tuh naga-naganya dia. Dia mau menyatukan, kalau MD operation jadi satu tuh udah banyak dan sudah pernah, meskipun berkali-kali saya kasih tahu, banyak yang tidak mau dengar. Nanti tunggu saja waktunya. Anda tidak akan melihat bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Buktikan omongan saya, ya. Ada yang coba-coba tuh, MD dengan finance mau dijadiin satu. Saya bilang jangan. Justru di sini harus terjadi saling kontrol. Finance justru harus mengontrol MD. Coba jadikan satu, tidak terjadi lagi. Kontrol. Ya. Apa nanti dampak terburuknya? Dampak terburuknya Anda akan dibobol. Anda maksudnya delegasi, maksudnya meringankan pekerjaan Anda, berbagi tugas. Ini bukan berbagi tugas. Karena ketika MD dan finance dipegang oleh para profesional, bukan lagi owner, Anda tidak bisa mencegah konflik kepentingan. Karena mereka punya interest sendiri yang Anda tidak bisa cegah. MD dan finance jangan jadi satu, ya. Satu lagi yang kalau Anda sudah canggih, itu ada business development. Kenapa business development ini penting? Karena dia urusannya gede, urusannya bangunan, gedung, tanah, sewa, dan sebagainya, pembelian aset dengan finance. Tidak boleh jadi satu. Ini contoh divisi-divisi yang rentan, rawan, konflik, benturan kepentingan. Ya, segala sesuatu yang menyangkut uang, MD itu beli barang, dia harus bisa dikontrol. Ya, MD harus dikontrol orang operation. Jika operation tidak mampu mengontrol MD dan MD tidak mampu mengontrol operation, artinya mereka jadi satu. Anda mempertaruhkan sales Anda. Ya. Berikut. Saya jawabin dulu yang chat ini ya. Toko baru satu untuk lebih efisien, sementara divisi apa saja yang boleh rangkap. Sudah terjawab ya. Anda boleh rangkap sesuka hati selama fungsi-fungsi itu berjalan. Pak, ada satu orang, Pak, dia bisa rangkap 3. Silahkan. Yang penting, satu, tidak terjadi benturan kepentingan. Kedua, perangkapan tadi ya. Si perangkapan tadi, fungsi-fungsi yang dia rangkap harus berjalan. Ya, Bu Rina, tidak seindah yang Ibu pikir ya. Saya bisa rangkap, Pak. Saya rangkap ini nih, kerjaan saya rangkap 4 nih, Pak. Ya boleh bangga, Bu. Ngerangkapnya bangga. Saya ini direktur operation, direktur finance, direktur IT, direktur markom, saya. Oh, keren banget. Pertanyaannya, yang diakui sebagai saya ini, berjalan atau tidak? Berjalan atau tidak? Saya ini kepala markom, Pak. Oke. Mana materi promosi Ibu mana? Marketing Ibu mana? Nah, itu dia, Pak. Ya, seingat saya aja. Habis gimana, Pak? Nah saya ini ngerangkap 4. Suka-suka saya lah, Pak. Kalau ada waktu baru saya posting. Kalau enggak ada. Berfungsikah itu? Ya. Nah, ini kan penyakit pada umumnya ya, kita merasa kita sudah bisa handle sendiri dengan alasan saya mau efisien. Betul. Balik-balik, efisien menjadi efektif atau tidak? Anda mau efisien, efektif atau tidak? Pertanyaannya. Anda bisa efisien, se-efisien mungkin, tapi tidak efektif. Apa gunanya?
Anda efisien, pemakaian biaya rendah sekali. Sumber daya manusia saya, Pak, hanya 0,9% dari total omset. Oke, pertanyaannya Anda capai target. Capai, Pak. Wah, bagus. Efisien sekaligus efektif. Berarti bagus. Saya acungin jempol. Kalau perlu, tambah lagi. Kalau perlu, saya tambahin lagi. 4 jempol. Ya. Kalau Anda efisien, dan omset Anda tetap saja masuk. Bagus. Itu namanya efisien dan efektif. Ya. Memang tantangannya, Anda mau tumbuh atau tidak? Ngurus satu toko, yes, aman-aman saja. Tapi tunggu, begitu Anda tidak tumbuh, isunya bergeser. Begitu Anda tidak tumbuh, nih Anda mau satu aja nih, saya tidak mau tumbuh nih Pak. Oke, sudah tahu dong teori saya yang berikutnya. Grow or die. Ya, nggak mendadak. Slowly. Slowly. Lambat-lambat ya. Bahasa Indonesianya slowly ya. Anda tidak mau tumbuh, ya sudah. Anda tinggal tunggu kapan waktunya Anda akan makin susut. Kenapa? Anda diambil market share-nya oleh kompetitor. Ya. Kalau bisnis Anda segitu bagusnya, tidak mungkin kompetitormu tidak datang, nggak mungkin ya. Saya sudah nasihatkan beberapa klien saya. Anda nyaman berada di kota tersebut, bisnis Anda bagus, paling rame, paling sukses. Anda sadar nggak? Kebagusanmu itu dilihat begitu banyak orang, dan mereka sudah ngiler, udah ngecas, mau masuk ke kotamu. Ya, saking bagusnya. Anda sendiri merasa bagus kan? Buktinya Anda tumbuh terus-menerus, sadar atau tidak? Bahwa kompetitormu tuh sudah ngiler pengen masuk ke kotamu. Ya. Baik, berikut dari Pak Andi. Selamat siang Pak, thanks sharingnya. Berapa persen perbandingan biaya pada umumnya antara HO dengan operation dari segi kompensasi? Juga berapa persen biaya HO terhadap total biaya tes? Tidak bisa dijawab karena struktur keuangan dari setiap perusahaan itu beda-beda. Yang disebut struktur keuangan itu apa? Struktur keuangannya. Ya, kan ada sales tuh. Nah, yang saya tidak bisa jawab ini, Pak Andi. Sales Anda 100, komponen HPP-mu berapa? Sehingga yang disebut gross margin ini berapa? Tiap bisnis beda-beda. Sehingga ketika Bapak bebankan operating expenses, biaya operasi, Bapak akan dapat laba rugi, profit and loss operation kan? Atau laba atau rugi. Profit and loss itu laba atau rugi operation. Berapa persen? Itu kan? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan Bapak. Setelah P&L operation ini, kita akan membebankan selain pendapatan lain-lain, kita akan membebankan biaya lain-lain. Antara lain biaya head office itu, Pak Andi. Baru kita dapat yang namanya EBIT, earning before interest and taxes. EBIT ini berarti Bapak sudah tinggal menunggu bayar bunga kalau ada pinjaman, ada I-nya, dan bayar pajak. Setelah membayar bunga, Bapak akan bayar pajak ya. Jadi kita berhenti di EBIT. Nah, kalau Bapak tanya, biaya HO terhadap sales saya itu berapa, Pak? Nggak bisa saya jawab, Pak. Saya mana tahu struktur biaya berapa. Saya tidak tahu struktur biaya Bapak. Apa masalahnya kalau biaya HO ini? Tentu kita maunya efisien. Yang namanya biaya, Pak, kalau bisa ya
efisien, biaya ya efisien, gross margin ya tinggi, HPP ya rendah, sales ya tinggi. Udah gitu aja Pak pegangannya. Kalau sales setinggi-tingginya, HPP serendah-rendahnya, sehingga gross margin tinggi, operating expenses serendah-rendahnya, pendapatan lain-lain setinggi-tingginya, biaya HO seefisien mungkin, itulah masalah kita selalu Pak, efektif, artinya yang kita inginkan tercapai, sekaligus efisien. Artinya apa? Biaya, sumber daya, rendah. Sumber daya, waktu, tenaga, biaya, serendah-rendahnya. Kalau ini tercapai, efektif, sekaligus penggunaan sumber daya rendah, ideal, Pak. Disebut ideal. Yaitu efektif, yep, efisien. Efektif sekaligus efisien. Mengenai rasio, berpulang ke bisnis masing-masing, Pak. Itu kenapa kita harus menyusun laporan keuangan kita, supaya kita tahu berapa gross margin yang bisa kita hasilkan, dan berapa biaya operasi kita. Lalu, setelah membayar biaya operasi, kita juga harus menanggung biaya head office, sehingga EBIT kita tetap positif. Maka kita disebut untung. Syukur-syukur bisa bayar bunga, lalu pada akhirnya kita membayar pajak. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Wawan. Bila ada head office, kemudian MD ada di kantor pusat, dan MD bertanggung jawab untuk pembelian semua cabang, termasuk yang masuk di gudang pusat, kemudian kita sudah punya 4 cabang, apakah idealnya MD yang membagikan barang ke setiap cabang, atau setiap cabang menarik barang sendiri? Kombinasi saja. Kalau mau cepat, push. Order, deliver. Itu push. Kalau pasif, tunggu aja. MD mengadakan, susun di gudang, tunggu aja mereka minta. Kalau mereka minta, kalau mereka nggak minta, barangnya nongkrong di gudangmu. Ya, Pak Fahmi lagi, berarti di HO fungsi vital seperti operation, MD. Operation itu koordinator operation, Pak ya. Bukan operation ada di head office, bukan. Dia adalah kepala dari semua toko. Ya, ada satu komando operation di pusat. MD, marketing, dan finance harus ada dalam satu kota. Baiknya begitu, karena mereka kan harus komunikasi, koordinasi secepat mungkin. Sementara saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang begitu. Saya, namanya head office, tentu semua yang bersifat sentral itu ada di satu titik. Kalau Bapak pecah, nah saya tanya, ini umpama dipecah nih. Ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi ada 2 regu. Ada regu A di kota 1 dan regu B di kota 2. Ini tanpa disadari, ini ada bosnya sendiri-sendiri loh. Yang membawahi ini, Markom ada di sebelah sini, contohnya operation FR di sana. Markom tuh ada di sini nih. Saya ingat nih. Ada lagi Markom di sini. Sekarang saya tanya, Pak Fahmi. Pak Fahmi bilang, yuk kita rapat koordinasi. Nah, Bapak mau nongkrong di mana, Pak? Mau di kota 2 atau di kota 1? Kalau di kota 2 yang ada di situ orang operation, finance, IT, dan apa ada di sana. HRD malah, HRD ada di sini, Pak. Pertanyaannya gini, Bapak bilang, yuk kita rapat koordinasi. Pertanyaan saya, Bapak ke sini atau ke sini, Pak?
Terus Bapak bilang, oh ya saya bisa di kota 2, bisa di kota 1. Nanti orang yang dari kota 1 pindah ke kota 2, suruh meeting. Atau dari kota 2, suruh ke kota 1 untuk meeting. Efisienkah? Hanya untuk melakukan rapat koordinasi saja kita harus memindahkan orang. Orang harus traveling. Efisienkah? Bapak rasakan sendiri aja. Harus berjalan 3 jam, 2,5 jam, sampai 3 jam hanya untuk meeting. Kita mau rapat koordinasi. Gitu ya. Ya Bapak bisa jawab, oh gampang, sekarang ada Zoom, kita pakai Zoom aja. Ya, ya bisa juga. Tinggal seberapa bagus koneksinya, seberapa bagus interaksinya kalau Bapak menggunakan Zoom. Ya, bisa juga ya. Kalau saran saya, Pak Fahmi, sebagai konklusi, saya lebih mengatakan namanya head office ya di satu atap. Kalau head office terpecah-pecah, pasti ada putusnya. Pasti ada putusnya. Ya, tidak gesit. Dia harus kontak dulu, komunikasi dengan segala cara, ya. Berarti memungkinkan apabila teknologi komunikasi diperbaiki, diperbagus, ya bisa. Yang persis seperti yang saya ngomong tadi. Sekarang ini bahkan sudah mulai dipraktekkan di beberapa perusahaan di berbagai negara, yaitu kita sudah melakukan hybrid. Hybrid itu orang bisa kerja anywhere, ya. Orang bisa kerja dimanapun. Ya, bisa juga, ya. Thanks to COVID, gitu ya. Terima kasih untuk pengalaman yang diberikan oleh COVID-19. Kita memaksa diri untuk menggunakan teknologi secara lebih masif, ya. Memang tantangannya, Pak, mudah-mudahan teratasi. Memang tantangannya adalah di koneksi, ya. Di koneksi komunikasi itu memang tantangan yang paling utama sekarang ini, khususnya di daerah, ya. Memang kasihan ya, contoh saya kemarin meeting dengan salah satu klien saya, dia betul-betul mengalami kesulitan koneksi karena dia kantornya tidak berada di tengah kota. Ya sudah, tahu sendirilah komunikasi di pinggiran yang putus nyambung, kemudian kalau dia share. Padahal kalau kita meeting online itu kita bahkan bisa lihat kan apapun di layar dengan lebih tegas daripada kalau kita meeting di ruangan dengan LED slide projector itu kan jaraknya jauh. Kalau ini kan di depan mata kita bisa lihat. Kita bisa suruh geser, kita bisa kasih komen dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi koneksinya bagus atau tidak, ya. Jadi setuju Pak Fahmi, setuju. Kalau tadi yang Bapak maksud, ya Pak, saya ada fungsi pusat, tapi saya pecah. Yang ini di sini, yang ini di sini. Jawabannya tentu untuk hari ini barangkali itu not a big issue, betul nggak? Bukan isu yang besar, bukan isu yang harus ditolak juga, gitu ya. Tapi kalau Bapak masih merasa nyaman, harus ketemu, harus engage, ya. Sekarang bagaimana engage itu adalah kita terhubung, terkonek, berkomunikasi setiap hari. Selama Bapak bisa jaga engagement dan sebagainya, mudah-mudahan itu bukan masalah, gitu ya. Begitu. Thank you, Pak Fahmi. Saya rasa itu juga memperkaya materi kita, menyadarkan kepada kita semua bahwa kita jangan gaptek lah ya, jangan gaptek ya. Kemudian coba saya lihat di WA di YouTube, apakah ada pertanyaan di sini? Oh ada ya, dari Pak Kelvin. Ini waktu kita sudah pas, tapi tidak apa-apa, saya jawab. Pak Kelvin bertanya, siapa yang bertanggung jawab untuk pembayaran supplier yang tidak termin, Pak, yang datang ke toko seperti roti, apakah ada finance cabang? Kalau kasus-kasus khusus dilakukan oleh kepala kasir di toko masing-masing dengan bukti pembayaran dan sebagainya. Tapi kan itu bukan pada umumnya. Pada umumnya di-handle oleh pusat. Nah, bayangkan ya, apakah finance accounting akan membayar masing-masing supplier?
di tiap cabang punya orang finance sendiri-sendiri, boros. Satu boros, kedua, kesatuan komando. Anda bisa kontrol policy-nya, policy keuangan, bayar berapa hari, aturan pembayaran, bisa kontrol. Belum tentu. Jadi, sebagian besar urusan financial accounting harusnya di pusat. Supaya apa? Under control. Tapi kalau kasus yang disampaikan Pak Kelvin, contohnya, memang ada pembelian lokal, apakah bisa ditangani di toko? Bisa. Tanggung jawab kepala kasir di cabang. Lalu nanti penyelesaiannya dia harus tetap berkoordinasi ke pusat. Itu hanya untuk memotong garis birokrasi, ya. Berikut. Pak, izin bertanya, tolak ukur suatu bagian dikatakan berfungsi atau tidak, seperti apa ya, Pak? Berfungsi apa enggak? Ya, dia menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kalau orang markom, apakah kita melihat hasil karya si marketing dan communication? Apakah dia menjalankan job dan job description-nya dia? Atau tugas dan tanggung jawabnya dia? Kan setiap bagian itu ada job desk-nya, Bu Yayu. Ada tugas dan tanggung jawabnya. Dan apakah dia kerjakan? Apakah dia betul-betul mengerjakan yang menjadi job desk-nya dia? Kalau tidak, itulah namanya tidak berfungsi. Ini ya, ini penutup, ini fungsi. Fungsi apapun itu. Maka Anda harus punya job description. Apa fungsi dia? 1, 2, 3, 4, 5. Masih nggak jelas, turunkan dalam job list. Job list 1, 1, 1, 1.2, 1.3, 1.4, dan sebagainya. Berjalan nggak? Dia jalankan tidak? Ya. Dari mana Pak saya tahu? Wah, kebangetan kalau Anda tidak tahu ya. Berarti Anda tidak melakukan fungsi manajemen, yaitu PODC. Ini semua jurus nih saya keluarkan nih. Anda punya fungsi, Anda harus punya job desk masih nggak jelas, turunkan ke job desk. Dari mana saya tahu job desk dijalankan atau tidak? Ya, Anda berfungsi atau tidak nih manajemen nih, fungsi manajemen nih. Manajemen berfungsi atau tidak? Kalau sampai Anda tanya, dari mana saya tahu, Pak? Saya tanya balik, manajemen Anda berfungsi atau tidak? Karena PODC adalah fungsi manajemen. Kalau manajemen mulai dari direktur utama, presdir, dan turunannya, manajer di bawahnya, kepala divisi di bawahnya, tidak berfungsi, maka betul, Anda tidak tahu apakah orang berfungsi atau tidak. Kalau mereka sendiri nggak berfungsi. Kenapa? Salah satu fungsi manajemen adalah kontrol. C-nya itu kontrol. Controlling. Kalau Anda tidak pernah kontrol, Anda tidak tahu orang itu berfungsi atau tidak. Lucu banget, Bu. Orang markom Anda berfungsi apa tidak? Kalau Anda tidak pernah kontrol, Anda tidak tahu dia berfungsi atau tidak. Hanya orang yang melakukan fungsi manajemen, dia planning, dia organize, dia direct, dan pada akhirnya dia kontrol, baru dia tahu orang itu berfungsi atau tidak. Kalau orang tidak berfungsi, baru kita mempersoalkan. Bu, yang dipersoalkan bukan ada tidaknya HO, yang harus Anda persoalkan ini loh. Apakah keberadaan manusia tersebut berguna atau tidak? Kalau tidak, maka dia hanya jadi cost, hanya jadi biaya. Tetapi kalau dia benar-benar berfungsi, keberadaan orang HO ini, dia membawa benefit. Benefitnya dari mana? Benefitnya ada di sini. Yang tadi, nah, apakah job desk ini dikerjakan, dan apakah Anda kontrol? Kalau Anda kontrol, Anda jadi tahu apakah orang tersebut melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Apakah orang tersebut berfungsi atau tidak? Ya, baik. Saya senang dengan materi ini karena materi ini sebenarnya banyak sekali merangkum hal-hal yang sudah kita ketahui, yang sudah saya hantarkan. Ya, maka itu saya sarankan Bapak Ibu yang nggak terlalu nyambung dengan penjelasan-penjelasan saya, silakan
dengarkan lagi episode-episode sebelumnya yang tentu saja sudah ada di YouTube channel. Ya. Anda yang belum subscribe, tentu saja sangat disarankan Anda subscribe, karena dari waktu ke waktu kita akan update, dan Anda bisa cari tahu ya. YouTube channel saya bikinkan playlist sehingga sudah mirip library. Kalau Anda punya permasalahan, Anda bisa ketik di situ dan syukur-syukur keywordnya nyambung ya. Kalau Anda tidak menemukan, Anda boleh kontak saya, Anda tanya saya, Pak, apakah pernah membahas topik ini? Silahkan saja ya, Anda boleh tanya. Biasanya saya hafal, saya akan kasih tahu. Contoh ya, pagi tadi ada yang mengeluh tentang sesuatu, saya langsung forward satu episode yang merupakan jawaban dari permasalahan yang bersangkutan. Ya, kenapa? Karena sebenarnya setelah 60 episode dan sebenarnya selain Retail Zoom S, saya sudah punya materi-materi di YouTube channel sudah lama ya. Bukan hanya Retail Zoom S yang ke-60 ini, tetapi saya sebenarnya sudah punya materi di YouTube channel sudah lama, sudah ada di sana ya, mulai dari sejak saya siaran bareng sama Mbak Riri ya, ada yang menemukan itu ya, podcast saya dengan Mbak Riri di zaman 2011, 2012, kita sudah pernah membahas masalah-masalah ini, dan masih relevan sampai sekarang. Baik, waktunya kita foto bareng, kita akan ambil foto bareng. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and